Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman pernah dengar nggak nih tentang pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna ini juga sering disebut dengan pasar monopoli. Nah, apa sih pasar monopoli itu? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang cuma punya satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukannya disebut monopolis. Karena cuma ada satu penjual di pasar, monopolis ini bertindak sebagai penentu harga atau price maker dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Terus, kenapa bisa ada perusahaan monopoli? Pertama, karena mereka punya sumber daya kunci yang perusahaan lain nggak punya dan mereka menguasai sumber daya tersebut. Contohnya, PLN punya sumber daya untuk PLTA, PLTU, dan lain-lain yang bisa memenuhi kebutuhan energi di Indonesia. Kedua, mereka memiliki keuntungan di proses produksi. Jadi, pasar monopoli dapat terjadi ketika biaya investasi dan biaya produksi sangat tinggi, sehingga jumlah produksi harus besar. Nah, pada tingkat produksi yang sangat tinggi ini, harga dapat ditekan sehingga menyebabkan perusahaan baru sulit untuk memproduksi barang yang sama. Ketiga, mereka diuntungkan oleh peraturan pemerintah. Misalnya dengan mendapatkan hak eksklusif seperti hak cipta atau hak paten untuk memproduksi suatu barang. Nah, dengan adanya pasar monopoli ini tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah terciptanya stabilitas harga, dapat melindungi sumber daya tertentu dari eksploitasi, dan pelayanan masyarakat juga akan menjadi lebih mudah dengan adanya pelayanan telekomunikasi yang terpusat pada satu perusahaan saja. Sedangkan dampak negatifnya adalah konsumen tidak dapat memilih produk sesuai keinginan mereka, adanya potensi produsen merugikan konsumen melalui penyalahgunaan posisi monopolistiknya, dan adanya diskriminasi harga. Jadi, konsumen yang berani bayar lebih mahal bakal dimahalin tagihannya dari harga normal. Terus, gimana cara pasar monopoli memaksimalkan labanya? Mereka kan penentu harga, artinya mereka selalu untung dong. Nah, jadi pasar monopoli itu juga bisa rugi teman-teman, yaitu ketika biaya rata-rata totalnya lebih tinggi daripada harga produknya. Contohnya, baru-baru ini PLN mengalami rugi besar karena kelebihan pasokan listrik. Ini terjadi karena adanya ketentuan pembelian listrik minimum yang harus dibeli oleh PLN dari pemasok listrik swasta, meskipun pasokan listrik PLN masih cukup dan tidak sepenuhnya terpakai oleh masyarakat. Otomatis jumlah pemasukan PLN tetap, sedangkan pengeluarannya bertambah. Rugi kan? Nah, laba maksimal perusahaan monopoli itu tercapai ketika jumlah output ada di tingkat di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Kayak gini nih grafiknya. Gimana teman-teman? Udah bertambah ilmunya tentang pasar monopoli? Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.